Yang terhormat Ibu Insia selaku pengajar praktek guru penggerak di Kabupaten Bondowoso, Bapak dan Ibu Ketua Besar STM Sursata yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bismillah fi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita di pagi hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita haturkan selawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli mudah-mudahan kita semuanya kelak di hari kiamat akan mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa hari ini adalah pendampingan terhadap Ibu Dara yang saat ini sudah masuk guru penggerak, apa masih calon ini? Sebagai calon guru penggerak ini masih berproses ya. Proses yang kedua, saya di sini sangat bangga sekali Ibu Dara bisa masuk di dalamnya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi baik untuk Ibu Dara itu sendiri, juga kepada teman-teman, lebih-lebih nantinya setelah menyelesaikan tahapan demi tahapan, juga endingnya akan membawa sekolah kita, murid-murid kita lebih baik ke depannya. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu Saudara semuanya ini terhadap Ibu Dara, karena juga nanti ilmu yang diperoleh Ibu Dara nanti bisa ditularkan kepada Bapak Ibu semuanya juga, yang akhirnya apa ilmu yang diperoleh itu akan direalisasikan kepada anak-anak didik kita. Karena yang jelas dengan adanya guru penggerak ini, utamanya kita mentransfer ilmu kepada anak itu tidak hanya mentransfer kecerdasan otak, lebih-lebih sekarang yang sudah sangat menurun itu adalah pembangunan karakter. Oleh karena itu kedua-duanya harus sama-sama jalan, pembangunan otak juga pembangunan karakter itu yang lebih baik. Karena memang selama ini secara umum ya, di Indonesia ini pembinaan karakter itu sudah mulai menurun. Kami harapkan Bapak dan Ibu utamanya juga sering saya sarankan ketika sebelum masuk waktu istirahat, waktu pulang, sering akhirnya anak-anak kegiatan ketika berada di luar sekolah, di luar kelas. Karena sering terjadi kejadian sekolah itu terjadi sebelum anak masuk sekolah, ketika istirahat atau pulang sekolah. Kalau sudah pulang di luar area sekolah, itu sudah di luar tanggung jawab kita. Nah, oleh karena itu maka dengan kesempatan ini dalam kegiatan ini, pertama saya sampaikan, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Insia dan saya terima kasih karena dengan sabarnya Ibu Insia mendampingi Ibu Dara. Mungkin dari saya tidak banyak yang disampaikan karena mungkin secara teknis akan disampaikan lebih detail oleh Ibu Insia nanti. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini sesuai dengan agenda yang direncanakan, kita dapat melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 di SDN Sumber Salak ini dengan keadaan sehat dan bahagia deh Bapak. Tak lupa selamat dan salam senantiasa kita limpahkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Kepala SDN Sumber Salak Bapak Trisno, yang saya hormati Ibu Dara CDP Angkatan 10, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sumber Salak. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas dukungannya Bapak PS, atas dukungan. Tanpa dukungan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat, apalah seorang budara gitu. Budara tidak akan bisa berproses. Budara akan bisa berproses ketika lingkungan mendukung. Selain di satu sisi budara sendiri juga saya ucapkan selamat ya budara, selamat dan terima kasih sudah berproses selama 2 bulan ini, dan tetap semangat untuk berproses sampai bulan Oktober nanti ya budara. Bapak dan Ibu, saya juga bangga dengan SD Salak ini yang jauh di pucuk gunung, sudah tidak ada desa lagi ya. Di situ piramid gitu. Tapi ada yang bisa mengakses pendidikan guru penggerak. Di mana pendidikan guru penggerak ini memang kita itu namanya yang abadi. Ya sebenarnya nggak boleh bilang kayak gitu, tapi yang abadi yang selalu ada itu perubahan ya Ibu. Kalau kurikulum apa nggak bisa tetap, ini nggak bisa tetap, kodrat alam dan kodrat zaman itu berubah terus ya, berubah terus. Untuk saat ini perkembangan zamannya memang harus ada yang harus melewati pendidikan guru penggerak, di mana pendidikan guru penggerak itu nilai plusnya itu banyak sekali. Yang bisa diangkat sebagai pengawas dan kepala sekolah itu yang memiliki sertifikat guru penggerak. Kita selalu optimis ya, jangan pesimis. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, bagaimana kita menghadapi murid-murid kita yang lahir di era yang selalu terupdate ya Pak ya. Nah, jadi memang untuk mengakses itu juga nggak mudah, tapi di mana ada kemauan di situ ada jalan ya Bapak Ibu. Intinya saya terima kasih sekali atas dukungannya, dan pada hari ini pendampingan individu 2 ini budara memang harus mengumpulkan rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah, di mana budara hari ini akan melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah Bapak dan Ibu. Budara juga sudah bisa membuat visi diri sebagai pendidik, visi dirinya sebagai pendidik. Setiap pendidik memang harus punya visi diri, dan budara sudah membuat visi dirinya. Dan hari ini diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, bukan visinya budara, tapi budara menampilkan juga apakah Bapak Ibu ini semua yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan visi sekolah. Itu nanti kita bedah hari ini, tapi bedahnya nanti juga berdasarkan pendapat dari Bapak Ibu juga. Intinya mungkin dari visi sekolah itu, oh ya visinya sudah baik, sudah kita laksanakan. Kalau sudah sempurna, oh berarti harus kita pertahankan. Caranya bagaimana mempertahankan dengan setiap tahun dengan adanya perubahan zaman itu. Misalkan, oh iya nanti kayaknya ada sih yang harus kita tingkatkan, mungkin dari karakter ini atau prestasi ini. Oke, nanti itu akan kita coba mencari prakarsa perubahan yang intinya, misalkan kita punya satu topik, ketika dipikirkan bersama, insya Allah nanti pendapat bersama dan kesepakatan bersama itu akan lebih bermanfaat dan sukses daripada budara bilang, Bu harusnya gini loh, besok Bu ini Bu ini. Nah itu kan keinginannya budara. Jadi di sini ini belajar bersama-sama bagaimana visi sekolah ini bisa berjalan, tidak satu orang saja. Intinya seperti itu. Dan dalam kegiatan nanti ya, budara di proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpusat pada murid. Sekarang ini Bapak semua harus berpusat pada murid.
semuanya itu bahkan ada yang tidak menghamba pada murid. Tapi maksudnya menghamba, berusaha, merdeka, belajar itu bukan yang kita itu kalah dengan murid. Maksudnya kita bisa diandalkan bukan, tapi apa yang murid butuhkan, apa kebutuhan murid, apa kebutuhan bagaimana karakter murid, bagaimana budaya murid, itu kita itu mengajarkan sesuatu itu lewat sana ya. Nah, maksudnya menghamba pada murid itu guru bisa mengidentifikasi, bisa mengerti karakter dan keunikan setiap anak, gaya belajarnya, budayanya, dan tingkat pengetahuan awalnya gitu maksudnya. Intinya untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid yang dilakukan bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Terus meskipun ini adalah bagiannya dari budara ya Bapak Ibu, namun proses ini diharapkan bisa menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah ini, visi sekolahnya EJ Salat ini. Saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu Budara akan menanyakan kalimat-kalimat rupa. Nanti minta jawaban yang sejujurnya dari Bapak dan Ibu ya. Karena ketika kita itu jujur, ini tidak mempengaruhi apapun. Tidak mempengaruhi apapun. Cuma kita akan belajar bagaimana kita berproses untuk meningkatkan yang sudah ada atau membenahi kalau kurang ya ditingkatkan, kalau sudah dipertahankan melalui proses ini yang nantinya akan mengalir. Jadi prakasa perubahan yang akan dilakukan lewat bangsa ya, atau inquiry apresiatif di mana dari satu permasalahan itu kita memiliki banyak pertanyaan yang akan dijawab bersama gitu ya. Oke lah Bapak dan Ibu, selanjutnya akan saya serahkan ke Ibu Dara untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Monggo Ibu Dara. Mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan pengajar praktik kami. Yang selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang diskusi yang akan kita lakukan nanti. Pada diskusi cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, di mana kita melakukan visi itu tentang keberpihakan kita pada semua murid. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan tentang materi-materi apa saja yang saya lakukan selama pembelajaran di modul 1.3 ini tentang visi dan prakarsa perubahan pada guru penggerak. Di pendidikan guru penggerak ini kita melaksanakan tugas dengan menggunakan alur merdeka, di mana alur merdeka itu M mulai dari diri, yang E eksplorasi konsep, yang R yaitu ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi materi, dan A aksi nyata. Setelah melakukan alur merdeka itu, kita melaksanakan yang namanya pendampingan individu seperti itu. Ini saya membuat refleksi mandiri di mana ada 3 refleksi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mengimajinasi tentang murid di masa depan. Nah, ini proses pertama yang saya lakukan dalam membuat visi dan prakasa perubahan visi pada saya sendiri. Yang pertama yaitu berakhlak mulia dan beretika. Nah, cakupannya yaitu mengenai religius, sopan, santun, dan toleransi. Ini adalah impian saya tentang murid saya di masa depan. Yang kedua yaitu berkarakter nilai Pancasila, di mana di sini ada elemen nilainya yaitu mandiri, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga cerdas, berprestasi, berdaya saing tinggi, dan bahagia. Yang keempat yaitu melestarikan budaya lokal agar
impian saya yaitu bisa melestarikan budaya lokal kepada anak-anak peserta didik saya, agar budaya-budaya yang sudah ada di daerah kita itu tidak hilang karena adanya budaya-budaya dari luar, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menuliskan impian-impian saya kepada murid saya untuk masa depan. Seperti ini. Dan refleksi ketiga yaitu pernyataan visi bagi Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya memaknakan visi saya adalah awal dari sebuah pedoman seorang guru atau lembaga untuk mengambil sebuah keputusan dan merancang program pendidikan untuk mencapai tujuan. Tentunya tujuan yang diharapkan oleh kita semua. Lalu di sini adalah harapan dan cita-cita saya untuk murid. Lalu saya merumuskan visi dengan kalimat-kalimat yang menggunakan kata bermakna kuat, spesifik, berorientasi masa depan. Nah, di sini saya membuat visi saya mewujudkan insan yang bertakwa, beriman, berakhlak, berkarakter, beretika, serta berprofil Pancasila. Nah, ini awal dari saya membuat visi, di mana saya masih belum belajar tentang tahapan-tahapan dalam membuat visi. Jadi panjang seperti itu. Nanti di modul selanjutnya kita akan lebih mengerucutkan lagi visi tersebut. Kemudian setelah melaksanakan tugas mulai dari diri, saya mengerjakan tugas eksplorasi konsep. Setelah membuat visi yang menurut saya bahasanya sudah baik, kita melaksanakan eksplorasi konsep dengan memahami konsep-konsep pendekatan inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif ini menggunakan tahapan Bagja dalam pembuatan visi dan prakasa perubahan. B itu adalah buat pertanyaan utama, di mana nanti kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang memfokuskan kepada visi kita. Yang A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Refleksi mandiri kanvas Bagja ini terdiri dari membayangkan impian, cita-cita yang saya lakukan. Nah, tahapan-tahapan tersebut kita gunakan sebagai pertanyaan melalui Bagja ini. Yang pertama itu B, buat pertanyaan utama, apa yang harus saya lakukan untuk lulus seleksi P3K? Nah, itu. Lalu tindakan yang saya lakukan. Untuk tindakan-tindakan yang saya lakukan bisa sembari dibaca ya Bapak Ibu, yaitu mencari tahu informasi terlebih dahulu, tahapan-tahapan dan persyaratan apa saja yang menjadikan perekrutan P3 ini. Kemudian mendaftarkan diri, melengkapi data diri dan mempersiapkan diri dengan belajar. Dan ke tahapan selanjutnya yaitu A, ambil pelajaran. Pada ambil pelajaran ini pertanyaan seperti apa? Tahapan selanjutnya yaitu gali mimpi, di mana pada pertanyaan gali mimpi ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif atau prakasa perubahan yang telah terwujud. Pertanyaan yang saya buat, bagaimana perasaan saya setelah lulus ASNP 3K? Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan setelah lulus seleksi ASNP 3K? Nah, tindakan-tindakan atau jawaban yang saya lakukan adalah perasaan sangat senang dan bangga terhadap diri sendiri karena harapan saya dan keluarga untuk menjadi seorang ASN bisa dicapai. Lebih semangat dalam mendidik siswa. Kebiasaan yang saya bayangkan adalah melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik dengan baik, kemudian meningkatkan kompetensi diri untuk lebih baik. Nah, ini sudah saya wujudkan dengan mengikuti guru penggerak ini. Kemudian jabarkan rencana. Pada jabarkan rencana ini diharap dapat membantu mengidentifikasi tindakan yang konkret dengan membuat pertanyaan seperti bagaimana langkah yang ditempuh dalam melaksanakan seleksi, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjadi seorang ASN,
Rukol dan gitu ya. Rukol ini adalah kolaborasi antar semua peserta CGP tuh. Dan kita Google Meet biasanya. Pada ruang kolaborasi ini kita saling mendiskusikan tentang materi pada visi guru penggerak ini dan kemudian membentuk sebuah kelompok di mana pada setiap kelompok ini membuat visi kelompok yang menggunakan tahap inquiry apresiatif atau tahapan baca. Ini adalah visi bersama kami mewujudkan insan yang berprestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahannya yaitu menumbuhkan kreativitas siswa melalui media pembelajaran yang inovatif. Nah, ini kami gunakan tahapan baca. Di tahapan baca ini seperti tadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan melalui baca. Nah, seperti itu. Ini adalah tentang modul eksplorasi konsep. Dan yang keempat yaitu demonstrasi kontekstual. Pada demonstrasi kontekstual ini saya mengimplementasikan kepada siswa di kelas sesuai dengan visi yang saya lakukan. Demonstrasi kontekstual saya tujuannya yaitu untuk menerapkan paradigma IA untuk mengidentifikasi potensi diri dalam membuat kalimat prakarsa perubahan. Dan tujuan kedua yaitu sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikolog positif dan prinsip pendidikan positif, di mana prinsip-prinsip ini digunakan untuk mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi mewujudkan ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Nah, ini tahapan baca yang dilakukan. Nah, ini visi guru penggerak yang sudah saya buat. Prakarsa perubahannya yaitu sama seperti kelompok ruang kolaborasi kemarin. Saya mengimplementasikan kepada siswa dengan menumbuhkan kreativitas siswa melalui media pembelajaran yang inovatif. Ini yang saya gunakan di kelas saya. Ini. Jadi kita buat baca untuk visinya. Setelah melakukan demonstrasi kontekstual, CGP itu lanjut kepada tahapan koneksi antar materi. Di tahapan koneksi antar materi itu kita mengaitkan antara modul 1.1, 1.2, 1.3. Bagaimana koneksinya? Ini ada pertanyaan tematik dari LMS-nya. Nah, ini koneksi antar materi pada modul 1.1. Pada modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak, di mana nanti ketiga modul ini kita simpulkan seperti apa koneksinya. Oleh karena itu, untuk dapat menciptakan visi tersebut dapat digunakan pendekatan IA. Kemudian ini kesimpulan pada keterkaitan materi. Apabila seorang guru penggerak telah memiliki nilai dan peran guru penggerak, maka ia akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai jika terukur konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karenanya perlu juga disusun suatu rancangan melalui inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan baca. Nah, dari nilai-nilai peran guru penggerak tadi, saya mampu mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya gunakan yaitu berpihak atau berhamba kepada murid. Kemudian saya merevisi sedikit visi saya.
membentuk generasi kreatif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan harmonis. Ini yang saya revisi. Prakarsa perubahannya seperti ini. Ini adalah foto-foto pada saat anak-anak melaksanakan kegiatan. Setelah melaksanakan koneksi materi, kemudian saya melanjutkan untuk membuat aksi nyatanya. Seperti itu, aksi nyata yang sudah saya buat bisa Bapak Ibu lihat. Seperti kemarin, saya minta foto kepada Bapak KS dan kita melaksanakan perencanaan. Nah, tahapan aksi nyata yang saya lakukan yaitu perencanaan bersama Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat, lalu pelaksanaan, ini bukan persiapan tapi pelaksanaan, kemudian refleksi dari rekan sejawat dan juga kepada murid. Ini adalah tahapan perencanaan. Saya melaksanakan perencanaan dengan berkoordinasi kepada Bapak Kepala Sekolah serta rekan sejawat, di mana koordinasi ini merancang metode atau media yang akan saya terapkan sesuai dengan visi serta mencari referensi melalui media sosial. Setelah melakukan perencanaan, saya melakukan pelaksanaannya. Pada tahapan ini, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan yang telah saya gunakan dengan tahapan Bagja, yaitu menumbuhkan kreativitas siswa melalui media pembelajaran yang aktif. Di sini saya menggunakan media papan puzzle atau puzzle pizza untuk materi nilai pecahan. Dan kemudian anak-anak, di mana letak kreativitasnya? Anak-anak melaksanakan kegiatan atau mengerjakan tugas dengan membuat bangun datar, kemudian anak-anak sendiri yang membuat dengan menuliskan nilai pecahannya gitu, dengan menggunakan bahan bekas kardus. Di sini sangat terlihat sekali anak-anak itu sangat antusias pada kegiatan ini. Kemudian ini adalah refleksi dari murid saya, cuma tidak bisa disetel. Nah, ini adalah video suasana pada saat melaksanakan kegiatan. Di sini nampak sekali anak-anak sangat aktif dan antusias dalam kegiatan yang telah dilakukan. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang
ya lebih semangat lagi. Nah, lebih semangat lagi. Great, oke. Di situ, menurut saya itu, menurut kita sebagai guru itu sangat penting. Di mana visi itu sudah dituangkan di dalam apa yang menjadi tujuan kita, yang apa yang menjadi tujuan kita, yang ingin kita capai, untuk murid kita, untuk masa depan sekolah kita ini, itu adalah misi kita. Ya. Intinya misi itu sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kemajuan sekolah ini beserta anak didik kita. Itulah menurut saya itu yang dimaksudkan visi dan misi sekolah. Terima kasih Bu Dayu. Di sini saya sudah mengambil kunci kata utamanya, yaitu demi kepentingan untuk kemajuan sekolah. Nah, visi itu kita bayangkan sebagai sebuah lukisan pada kanvas yang masih kosong dan diibaratkan juga sebagai bintang penunjuk arah untuk memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Nah, visi ini memang belum terjadi, namun begitu kuat jika kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita di masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan melaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Nah, visi yang diharapkan ini dapat terwujud pada murid yang nantinya menjadi bintang penunjuk arah kita sebagai guru dalam menentukan dan mencapai suatu tujuan masa depan siswa yang lebih baik, seperti itu. Betul sekali yang Ibu Dayu sampaikan. Terima kasih Ibu Dayu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru? Mungkin ada yang menjawab. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru? Jadi sebagai guru tentunya adalah mengenai murid dan pertumbuhan murid, seperti itu. Nah, ini cuplikan sejenak tentang Merdeka Belajar. Kita kan sudah tidak asing lagi dengan kata Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu kebebasan unit pendidikan atau lembaga seperti sekolah, guru, dan murid untuk berinovasi, belajar secara mandiri serta kreatif. Kemudian Merdeka Belajar ini sejalan dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Nah, pendidik ini hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Nah, ini adalah perannya seorang guru dan seorang murid di era Merdeka Belajar ini. Kemudian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah nilai atau karakter kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Apa saja nilai-nilainya? Nah, ada 6 nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana setiap elemen-elemen ini alangkah baiknya kita terapkan, kita
kalimat-kalimat rukam atau pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu guru nanti jawab sejujur-jujurnya. Seperti itu. Satu pertanyaan, satu titipan, satu lembar. Jadi menginginkan sekolahnya bagaimana? Iya, pokoknya. Kalau sudah bisa ditempel di plano. Membutuhkan dulu nggak apa-apa. Itu pertanyaan yang nomor berapa? Satu. Nomor 1. Dua di bawahnya. Ada Pak Manu dalam sini. Sudah. Kalimat rukam yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Dari jawaban teman-teman di sini, kita memimpikan murid yang pintar, soleh-soleha, berbakti kepada orang tua dan gurunya, serta bermanfaat bagi orang lain, bangsa dan negara. Luar biasa sekali impiannya. Kemudian kita memimpikan murid yang mampu dalam segala bidang dengan berakhlakul karimah. Kemudian kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, cerdas, beriman dan bertakwa, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kemudian kita memimpikan murid yang berakhlak mulia dan berprestasi
Dari impian murid yang Bapak Ibu Guru sampaikan di sini sudah sebagian besar mengarah. Yang di sini adalah bertakwa. Nah, bertakwa di sini kan sudah mencakup dari berakhlak mulia, terus berbakti, lalu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Nah, ini rata-rata semua sudah sesuai dengan visi kita, yaitu bertakwa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah menjaga dengan baik sekolah dan gurunya. Bimbingan saya di sekolah kita. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang mempunyai kodratnya dan memiliki potensi yang besar dalam dirinya yang dapat dikembangkan. Apakah sudah masuk pada visi sekolah kita? Peduli lingkungan. Menjaga nama baik. Nah, itu sudah termasuk. Menjaga nama baik itu termasuk akhlaknya, kebersihan lingkungannya apa ya? Di sini sudah mewakili dari visi sekolah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan belajar untuk akhlak yang mulia. Di sekolah kita mengutamakan belajar untuk akhlak yang mulia. Ini sudah masuk dengan bertakwa. Terus di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan yang selanjutnya kebutuhan pelayanan kepada peserta didik. Dan yang di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Oke. Lalu yang keempat, pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk belajar dan menuntut ilmu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sejatinya pendidikan sangat penting untuk masa depan mereka. Luar biasa sekali. Untuk Bapak KS mungkin mau menambahkan. Di saat kita melaksanakan lomba karya, Bapak Ibu pengajar praktik juga melaksanakan seperti ini. Siap. Ini juga kegiatan saya juga semoga bisa memotivasi Bapak Ibu guru yang ingin ikut guru penggerak. Karena banyak sekali ilmu yang kita dapat. Selama 2 bulan ini luar biasa sekali pembelajaran yang materi-materi yang telah saya dapatkan pada pendidikan ini. Tentunya ditujukan untuk murid. Lalu yang ini saya melanjutkan. Di sekolah kita mengutamakan disiplin, jujur dan terbuka. Luar biasa sekali. Lalu pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa berada pada biografis yang berbeda yang perlu mendapat perhatian khusus. Lalu kemudian nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Lalu kita warga sekolah ini yakin untuk mampu berubah atau mewujudkan cita-cita yang didambakan oleh peserta didik dengan tujuan yang baik. Kita warga sekolah ini yakin untuk menjadikan murid tidak kalah saing dengan yang di bawah. Sumber salah ini kan selalu di atas. Siap. Adanya di atas. Jangan mau tersaingi. Lalu semua pasti bisa dengan usaha yang maksimal. Jadi tentunya dengan adanya kolaborasi antara guru, kepala sekolah, murid dan juga wali murid. Yang keenam,
Bapak Ibu, mereka itu tidak akan sama pemikiran dan kemampuan yang mereka miliki. Lalu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kondisi dan tempatnya berada di puncak, tapi soal prestasi bisa bersaing dalam segala bidang. Memang sangat terbukti ya Bapak KS ya, walaupun di atas kita bisa membawa nama baik sekolah dengan baik melalui prestasi yang didapat. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah yang dikelola dengan baik mampu bersaing dengan sekolah yang lain. Benar sekali. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita sebagai keluarga besar di sekolah membangun suatu keluarga yang rukun, berpendidikan dan saling membantu. Nah, ini tadi kurang lebihnya intinya kolaborasi antar sinergi antara kepala sekolah, guru, murid dan juga wali murid sehingga mampu bersaing dan memberikan prestasi dengan sekolah lain. Nah, dari keenam impian-impian kita ini, apakah sudah sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita saat ini? Di mana visi sekolah kita adalah terwujudnya insan yang bertakwa, berprestasi, kreatif dan peduli lingkungan. Sudah. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah. Mungkin Bapak Kepala Sekolah mungkin ada yang ingin ditambahkan. Masih sesuai. Masih sesuai. Ya. Alhamdulillah ya, ternyata cita-cita semua Bapak Ibu guru dan Bapak KS itu memang mengarah ke visi ya, dalam jalur di mana visi sekolah itu adalah perwujudan atau cita-cita jangka panjang suatu sekolah, bahwa nanti muridku selama 6 tahun di sini itu tak gembleng agar menjadi insan bertakwa, berprestasi, kreatif, peduli lingkungan. Itu implementasinya di kelas 1 bagaimana, kelas 2 sampai kelas 6 itu pasti berbeda, tapi mengarah ke ini semua. Dan intinya Bapak dan Ibu, dari visi sekolah ini, mohon maaf ya, dari visi sekolah mewujudnya insan yang berprestasi, yang bertakwa, yang berprestasi sudah ya Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditingkatkan dari prestasi itu? Kemarin prestasinya apa nih Bapak Ibu? Akademik dan non akademik. Oh, alhamdulillah. Akademiknya Kan sekarang di USN di IPA masuk semua, sekarang sudah proses di Kabupaten. satu yang kabupaten yang kemarin itu ada Iya. di kabupaten, sekarang di Kelompok 1 sudah berangkat. Alhamdulillah. Berarti di sini untuk berprestasinya ini tercapai sekali. Untuk seni juga. Iya, kreatifnya Bapak dan Ibu, kreatifnya merasa ada yang perlu ditingkatkan nggak dari kreativitas anak dari kelas 1 sampai kelas 6 ini? Sangat Seperti yang Ibu BP sampaikan, dari visi yang sudah terwujud tadi, ini sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan pada BP, yaitu dengan terwujudnya insan yang bertakwa, berprestasi, kreatif dan peduli lingkungan. Nah, dari visi sekolah ini kita ciptakan prakarsa perubahannya yang lebih kita tingkatkan itu di bagian apanya, seperti itu. Tadi setuju dengan meningkatkan kreativitasnya? Peduli lingkungan. Kalau peduli lingkungannya sudah anak-anak sudah peduli ya untuk buang sampah pada tempatnya, untuk mendaur ulang, untuk peduli terhadap tanaman, gitu sudah semua sudah ya. Monggo, salah satu ada yang ditingkatkan apanya? mungkin ya kira-kira perbedaan kemampuan dari teman-teman yang mungkin perlu adanya kolaborasi. Iya, Dengan mungkin adanya kolaborasi itu mungkin dari salah satu teman yang tidak punya inisiatif atau ide-ide itu bisa terbantukan. Iya, berarti meningkatkan kreativitas murid di sini dalam hal satu
aja, satu topik aja. Kreatif itu kan banyak nih Pak. Iya. Ada mungkin kreatif di bidang apa? Memanfaatkan media, kreatif dalam hal dia mengungkapkan sesuatu, kreatif dalam hal mengkolaborasikan sesuatu gitu. Kreativitas muda dalam apa? Dalam apa? Kan media pembelajaran di dalam kelas. Mungkin bisa juga. Jadi seperti yang tadi saya lakukan ya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, kreativitas kita itu untuk melaksanakan kegiatan di sekolah itu sangat menentukan sekali. Contohnya inovasi pembelajaran yang saya buat. Nah, anak-anak di sana sangat antusias dengan media dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitasnya. Di sana juga bisa menciptakan semangat belajar siswa. Jadi yang paling penting itu adalah menurut saya sendiri lebih ke medianya. Mungkin kalau menurut Bapak Ibu kreativitasnya seperti apa yang perlu ditingkatkan? dalam Dalam memanfaatkan media menurut saya. pemanfaatan media gitu ya, media belajar. Mungkin Ada mungkin yang Gini misalkan gini ya, intinya itu rangkaian perubahannya itu adalah misalkan anak-anak misalkan ini loh nak sudah tak siapin ada beberapa media hari ini kita akan topik kita misalkan tentang tanaman atau tentang siklus hidup atau tentang apa itu namanya reproduksi gitu ya misalkan. Nah, misalkan guru kan pasti menyiapkan beberapa media ya, beberapa media. Nah, itu anak-anak bingung menggunakan media itu. dalam memanfaatkan media. Memanfaatkan media pembelajaran. Ya, yang sudah disiapkan oleh guru. Berarti di situ seperti kita sendiri, seperti kita sebagai orang dewasa ya. Kadang-kadang kita kalau suruh baca panduan saja, itu panduannya dikerjakan gitu. Kita masih bingung nggak? Bingung. Karena itu masalahnya, sumber belajarnya, pengantarnya, dan contoh kontekstualnya itu kurang. Biasanya itu di situ. Nah, kenapa masih kurang? Ya harus dipikirkan bersama gitu. Kurangnya di mana? Jadi ketika yang memikirkan itu banyak orang itu akan ketemu. Tapi kalau memikirkan sendiri itu berat gitu. Monggo budara yang sesuai dengan keinginan bersama. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju atau tidak dengan prakarsa yang sudah dibuat ini? Setuju. Setuju. Pada prakarsa visi sekolah, prakarsa perubahan visi sekolah ini adalah meningkatkan kreativitas murid dalam memanfaatkan media pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu? Ya Bu. Lalu kemudian kita lanjut pada jika kita sudah menyetujui prakarsa perubahan yang telah kita sepakati bersama, lalu kemudian kita menentukan sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan dengan visi sekolah tersebut. Contohnya kalau guru bagaimana? Di sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi sekolah tadi, misalkan guru ramah terhadap siswa, melakukan mengajar dengan menyenangkan, guru masuk tepat waktu, mengajar dengan menyenangkan, memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid. Kalau sikap dan perilaku dari murid harus disiplin dan sopan terhadap guru. Nah, selain guru dan murid, sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi itu adalah wali murid. Di sini juga wali murid sangat membantu dan mendukung terciptanya visi yang baik. Apa yang dilakukan oleh wali murid? Orang tua mendampingi anak belajar. Nah, itu yang wajib wali murid laksanakan. Seperti itu. Kemudian setelah mengetahui sikap dan perilaku warga sekolah, nah dari prakarsa perubahan tersebut, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi
kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitas anak di sekolah ini? Sekolah, kira-kira inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Contohnya seperti apa? Mengkolaborasikan antara ide guru dan siswa, Bu, sehingga nantinya tercipta pembelajaran yang jauh lebih baik di dalam kelas. Saya tulis dulu ya Bu Anita. Mungkin inisiatif yang lainnya monggo Bapak Ibu saya tulis dulu, nanti kita mencari solusi bersama. Kolaborasi. Kolaborasi Antara guru dan siswa dalam menciptakan media yang kreatif, iya, dan menyenangkan di dalam kelas. Yang kreatif dan menyenangkan di dalam kelas, Bu. yang digunakan. Dan menyenangkan. dan menyenangkan dalam kelas. Mungkin ada tambahan lagi inisiatif perubahannya. Kira-kira sudah kurang lebih seperti ini. Memang kolaborasi itu sangat penting ya Bapak Ibu. Seperti yang Ibu Insia sampaikan, kita akan pusing kalau memikirkannya sendiri. Tapi kalau kita sama-sama berpikir, kita akan menemukan solusi seperti itu. Baik, mungkin kurang lebih seperti ini. Mungkin Bapak KS mau menambahkan? Yang mungkin yang diperlukan itu adalah apa ya, diadakan kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuan anak itu. Pengelompokan. Kalau membuat kelompok kecil. Pengelompokan gue. Pengelompokan itu bisa sesuai Dengan kemampuan. kemampuan, bisa sesuai gaya belajar, Atau bisa minat, sesuai dengan hobi. ya, keinginannya. Banyak sekali yang bisa. Iya, itu salah satunya. Rasa perubahan yang telah kita buat, inisiatifnya yang perlu kita ubah yaitu mengkolaborasikan antara guru dan siswa dalam menciptakan media yang kreatif dan menyenangkan di dalam kelas. Lalu kemudian mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar serta bakatnya. Kalau penyiapan sumber belajar yang menarik itu penting nggak menurut Bapak? Penting. Sangat penting sekali. Soalnya ketika anak-anak itu kan ada yang audiovisual, visual, ada yang Iya. kinestetik, ada yang itu ya. Tapi ketika sumber belajarnya hanya buku paket saja gitu, Pasti mungkin monoton. membosankan untuk anak-anak ya. Mungkin poster gambar ataupun sesekali menampilkan di proyektor, jadi mereka lebih Inovasi media pembelajaran. Sumber belajar. Sumber belajar. Iya, sumber belajar itu sebelum anak-anak masuk kegiatan pembelajaran kita harus Menyiapkan. memberikan ini ya, semacam intro ya, apa untuk masuk ke situ itu kan ada biasanya memang seperti itu ya kan di Pembukaan itu, Bu. iya di pembukaan itu untuk masuk ke topik tema itu ada sumber belajar Ya, biasanya ada pendahuluan. ya pendahuluan sumber belajar yang mengarah ke sana. Nggak tahu gimana. Mungkin ini sudah masuk kepada ini ya Ibu. Cuma saya tambahin menciptakan media dan sumber Belajar. Dan Kalau sumber belajar itu harus guru yang menyediakan sumber belajar. Sumber belajar itu guru yang menyediakan. mungkin di kelas ini mungkin bisa seperti membuat lampu lalu lintas itu kan berkaitan dengan Media pembelajaran. ya, dan jadi dari sana anak-anak bisa sambil belajar. Sumbernya. Mohon maaf gini, kalau sumber belajar itu gini, misalkan kita mau masuk ke topik, misalkan apa tema apa reproduksi atau tanaman ya. Nah, sebelumnya itu kita tampilkan dulu
bikin apa tentang bagaimana pertumbuhan dan merawat tanaman. Setelah anak-anak melihat tadi, ayo dengan media yang ada silahkan membuat gitu, misalkan membuat. Nah, jadi dia itu sebelum membuat sesuatu, bayangan dia itu sudah lengkap, itu namanya sumber belajar. Itu bu guru yang menampilkan dan mencari. Nah, setelah itu media yang sudah ada itu anak-anak sudah kreativitas silahkan. Tapi setelah dikasih masukan dengan ini ya, materi hari ini kita belum mau ngapain gitu. Gambarannya pendahuluan sumber belajar. Di dalam pendahuluan itu ada sumber belajar yang guru harus inovatif yang menyambung ke itu untuk masuk. Itu namanya sumber belajar ya. Kalau di SD itu pendahuluan ya, pendahuluan itu jangan hanya dari modul saja gitu. Iya. Kalau bisa itu guru lebih inovatif gitu maksudnya, agar anak-anak itu langsung masuknya itu siap gitu, tidak bertanya lagi yang seperti apa sih Bu, yang bagaimana sih Bu gitu. Selama ini di beberapa lembaga memang mulai tingkat kelas rendah sampai kelas tinggi itu kegiatan pembelajaran itu ya sudah berjalan, tapi kurang begitu interaktif ketika sumber belajar itu tidak sangat akurat dan Tidak menarik perhatian siswa. Tidak menarik gitu. Intinya seperti itu. Ini hanya masukan aja. Mungkin di sini bisa nggak dimasukkan gitu, monggo. Di berangkat mungkin bahasanya di sini memberikan stimulan. ya stimulasi Samping anak itu masuk pada materi. sumber belajar yang akurat itu ya. Yang akurat. dan siswa dalam menggunakan media yang kreatif dan menyenangkan di dalam kelas serta Penyiapan pemantik bukan ya sumber sumber belajar belajar yang tepat, yang akurat itu ya. yang bervariatif Ya misalkan sumber belajar itu misalkan hari itu anak-anak mau Bervariasi. kreativitas gitu, munculkan dulu kreativitas yang sudah ada itu seperti ini gitu, contoh kreativitas yang kontekstual dari misalkan Nanti siswanya melakukan perubahan. Nanti siswanya melakukan perubahan gitu maksudnya. iya menginovasi yang sudah ada bisa atau bikin ya kalau di kami itu pendahuluan iya jadi berarti melakukan pendahuluan yang akurat gitu berarti ya pendahuluan namanya. Dari pendahuluan itu harus diinovasi ya, selalu menginovasi pendahuluan gitu. dengan sumber belajar yang inovasi seperti itu serta penyiapan pendahuluan materi ini seperti itu bahasanya. Iya mungkin disesuaikan aja dengan sini. Nah, kita tambahkan di sini maksudnya itu sebelum menyampaikan materi kita memberikan stimulasi kepada siswa biar anak-anak itu sangat paham terlebih dahulu dengan materi yang akan kita laksanakan. Seperti itu ya, itu tujuannya biar anak-anak tidak bingung. Lalu kemudian mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar dan bakatnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya yang perlu kita laksanakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi? Bagaimana Bapak Ibu? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Terutama yang prakarsa perubahan tadi, meningkatkan perlu nggak kolaborasi dengan wali murid untuk pembelajaran Bapak dan Ibu? Ya, mungkin dengan mengadakan paguyuban mungkin seperti itu. Paguyuban.
siapa saja Bapak Ibu? Perlu melibatkan orang tua karena ketersediaan bahan untuk Orang tua, Bu. iya, melakukan kreativitas itu. Selain orang tua siapa lagi? Butuh rekan sejawat apa tidak? Butuh. Untuk diskusi ya. Iya. Masukan ya. Benar. Ini lebih ke apa yang dilakukan orang tua, mungkin dengan berkolaborasi dengan orang tua dengan melaksanakan Melaksanakan apa? itu ya. Apa saja Menciptakan kolaborasi? media. Paguyuban. Kadang-kadang gini, misalkan ya, ini hanya gambaran aja. Ketika kita mau bikin kreativitas dengan daur ulang, misalkan apa bawa botol atau kardus atau apalah dari itu, ketika mengingatkan orang tua itu anak-anak nggak lupa gitu ya, di grup atau di apa Iya. gitu. Kan dengan adanya paguyuban itu, Bu. Komunikasi. Kalau yang saya lihat di sini. Semuanya apa ya, berjalan bersama dalam mengadakan kreativitas yang diadakan oleh sekolah. Salah satunya di sini di IG sekolah sendiri ada kegiatan Iya, iya. dengan bahan bekas Nah, yang ini. dibuat. Iya. Iya, berarti meningkatkan yang sudah ada ini nggak apa-apa. Ini kan mempertahankan ya Bu. Kalau sudah bagus memang dipertahankan dan ditingkatkan gitu. Ya berarti benar kreativitas tentang media juga ini ya Bu. Berarti meningkatkan yang sudah ada agar lebih inovatif lagi, lebih seger lagi gitu ya. Iya. Jadi dengan mengadakan kegiatan bersama, saya membuat dari bahan bekas, alat-alat Jadi dan sesuatu bulu-bulu. itu yang bermanfaat ya, bermanfaat. Kalau Lalu, ya sekian diskusi yang telah kita laksanakan dalam membuat visi dan prakarsa sekolah yang baru, yang nantinya akan kita wujudkan bersama-sama di sekolah kita dengan menambahkan prakarsa perubahan. Kalau visi yang tadi sudah sepakat, sudah sesuai. Cuma kita mempunyai prakarsa perubahan yang ingin kita lakukan di sekolah ini yang mana? Nah, prakarsanya yang sudah kita sepakati yaitu dengan meningkatkan kreativitas murid dalam memanfaatkan media pembelajaran dengan sikap program yang bagaimana yang sudah kita diskusikan bersama seperti tadi, seperti itu Bapak Ibu. Bisa diterima dengan baik? Bisa. rencana eksekusi sudah. Eksekusi. Iya, dari program yang direncanakan otomatis kan harus ada perencanaan. Perencanaan. Kita mau tak laksanakan kapan gitu. Berarti berkaitan dengan budget. Iya, prakarsa perubahan itu kira-kira kapan Bapak dan Ibu Iya. bisa kolaborasi dengan itu untuk menyiapkan mungkin tahun ajaran baru apa setelah murid masuk, apa sebelum murid masuk di dalam perencanaan rencana eksekusi. Nah, di eksekusinya yaitu siapa saja yang terlibat dalam visi ini. Tadi itu. Tadi kepala sekolah, Guru, wali murid. guru, murid dan juga wali murid. Dan kemudian kapan pelaksanaan yang akan kita laksanakan? Tahun ajaran Visinya baru. ini dimulai dari kapan? Tahun ajaran baru. Berarti bulan Juli ya. Pada ajaran baru. Kemudian indikator keberhasilan yang kita inginkan itu sesuai dengan prakarsa perubahan tadi yaitu kreativitas murid. Kreativitas murid dan kolaborasi. Secara kolaborasi dengan keluarga sekolah. Iya. Kurang lebih seperti itu eksekusi yang telah kita sepakati. Kapan yang dilaksanakan
siswa atau kreativitas murid. Nah, inilah hasil diskusi yang telah kita lakukan bersama. Saya Ya, nggak apa-apa nanti. ada penguatan atau tambahan dari Ibu Isa. Ya. Kami persilahkan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Hari ini intinya memang judulnya mulai pertama itu adalah diskusi dan prakarsa perubahan, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan ini memang harus dilewati seorang calon guru penggerak yang melibatkan semuanya, sehingga pemikirannya itu bukan pemikirannya bicara saja, tetapi pemikiran untuk menjadikan suatu prakarsa perubahan itu pemikiran bersama dan dikerjakan bersama. Insya Allah nanti ini kan prakarsa perubahannya peningkatan kolaborasi dengan wali murid, kreativitas murid itu kolaborasi dengan wali murid dan rekan sejawat juga. Intinya nanti juga Budara akan mempublikasikan. Budara itu punya namanya portofolio digital. Semua yang Budara lakukan itu dikirim ke portofolio digital. Nanti dikirim ke sana. Jadi prakarsa perubahan di sekolah saya itu kayak gini. Itu nanti kapan-kapan kalau eksekusinya Juli, Budara nanti Juli itu akan memfoto kolaborasi. Mungkin ketika ada wali murid bantu anaknya untuk menyiapkan kelas atau ruang kelas gitu dengan pemanfaatan barang bekas tadi juga itu akan ada bagian yang diwujudkan Budara di portofolio digital. Portofolio digitalnya dikatakan dan mohon ya Bapak dan Ibu, Bapak KS dan Bapak Ibu guru, Budara ini masih ada satu lagi yang harus kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, namanya diseminasi. Di situ Budara akan memaparkan praktek baiknya di depan Bapak dan Ibu yang nanti mandiri. Tidak ada saya juga nggak apa-apa, tapi itu harus direkam 1 jam penuh. Jadi Budara nanti dalam menyiapkan step by step perencanaannya itu yang akurat sehingga teman-teman di situ itu dalam 1 jam itu benar-benar efisien, tujuan tercapai. Itu ya Budara ya. Saya yakin Bapak dan Ibu ini banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan ya Bapak Ibu setiap Bapak Ibu guru pasti ada kepentingan yang luar biasa, tapi mohon dukungan dari Bapak KS dan Bapak Ibu guru lainnya agar Budara bisa mengadakan diseminasi setelah hari ini. Intinya prakarsa perubahan itu gini, ketika di kelas suatu ada masalah sekecil apapun, Bapak dan Ibu itu bisa menyelesaikan dengan prakarsa perubahan. Ini intinya bagaimana kita mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Apapun masalah itu bisa dilakukan dengan hal seperti ini. Walaupun kita tadi prakarsanya memang prakarsa seperti itu kan, nggak bisa kalau prakarsa diri kan aku mau ini nanti rencananya kayak gini saya melibatkan ini, itu prakarsa diri. Ini kan prakarsa perubahan bersama, jadi memang harus melibatkan. Itu salah satu inti dari guru penggerak, dia harus berkolaborasi, itu intinya. Terima kasih, mohon maaf atas mungkin waktunya yang tersita untuk hari ini ya Bapak dan Ibu. Terima kasih hari ini tujuan tercapai, ada satu prakarsa perubahan dan ada gambaran Budara bagaimana dia melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak itu seperti ini. Dan Budara bisa, pasti Bapak dan Ibu guru yang lainnya yang masih muda-muda ini pasti bisa ya Pak Kris. Jangan patah semangat, ikut aja. Ketika di PKB sudah terpanggil, ikut aja, tanya. Sekarang tak sumber tanya itu banyak. Selain di sini ada langsung yang sudah berpengalaman menjadi guru penggerak, di Google, di YouTube juga banyak ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih penguatan yang sudah disampaikan